episode kelima, judul episode Mekanisme Petisi. Langkah nyata rakyat memecat wakilnya yang ingkar. Janji seri utama kedaulatan di tangan pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan, sahabat sekalian. Selamat datang kembali di kanal analisis kebijakan publik. Sapaan hangat saya sampaikan kepada para mahasiswa, rekan-rekan praktisi, dan rakyat peduli bangsa yang terus setia mengawal akal sehat di negeri ini. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon kekuatan dan kejernihan berpikir dari Tuhan yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Amin. Sekali lagi saya mengingatkan kepada pemerintah, segera optimalkan kanal Public Center sebagai wadah informasi yang inklusif. Jangan biarkan rakyat meroba-raba informasi di kegelapan. Dan untuk Anda, sahabat pejuang demokrasi, mari perkuat barisan kita dengan subscribe, like, share, dan komen. Suara Anda adalah energi bagi perjuangan kita. Sahabat sekalian, di episode 5 ini kita bicara teknis bagaimana cara rakyat memecat wakilnya secara konstitusional. Kita tidak bicara anarki, kita bicara sistem. Mekanisme yang saya usulkan adalah sistem petisi berjenjang. Pertama, pemicu atau trigger jika seorang wakil rakyat melanggar janji kampanye atau gagal mencapai target kinerja. Kedua, pengumpulan dukungan rakyat di daerah pemilihan mengumpulkan tanda tangan atau dukungan digital melalui platform resmi yang diverifikasi. Ketiga, ambang batas atau threshold. Jika dukungan mencapai persentase tertentu, misalnya 50% plus 1, maka KPU wajib memverifikasi. Keempat, sidang rakyat atau referendum lokal. Jika terverifikasi, maka dilakukan pemungutan suara ulang khusus untuk menentukan apakah wakil ini lanjut atau berhenti. Mekanisme petisi ini mustahil berjalan tanpa digitalisasi pendidikan yang saya tuangkan dalam manifesto pesisir. Dengan infrastruktur digital di barak pendidikan. Proses tanda tangan petisi bisa dilakukan secara elektronik dengan keamanan tinggi melalui digital signature. Rakyat di pesisir tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh. Kedaulatan politik ini harus ditopang oleh Koperasi Merah Putih. Mengapa? Agar proses petisi tidak bisa dibeli balik oleh si wakil yang sedang di-recall. Jika ekonomi rakyat mandiri melalui koperasi, mereka tidak akan goyah hanya karena iming-iming bantuan sesaat untuk membatalkan petisi tersebut. Begitu juga bagi para peserta transmigrasi modern. Di wilayah baru, Anda harus punya hak untuk merecall wakil daerah jika mereka tidak mampu memperjuangkan fasilitas publik. Rangkuman episode 5.1. Recall oleh rakyat dilakukan melalui mekanisme petisi yang legal. 2. Digitalisasi melalui manifesto pesisir adalah sarana kontrol utama. 3. Kemandirian ekonomi melalui Koperasi Merah Putih adalah benteng agar hak recall tidak bisa disabotase oleh modal. Di episode 6 mendatang, kita akan bahas standarisasi kinerja, menyusun kontrak politik berbasis kompetensi bagi caleg. Saya, Agus Budi Utomo, mari kita rebut kembali kendali atas nasib kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.